Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmat, CP105. Saya sebagai MC dari kelompok 12 bersama anggota saya yang akan mempresentasikan tentang skenario manufaktur. Di sini anggota saya ada Elsa Putrianiningrat CP052, ada Muhammad Firmansyah Arif CP078, Muhammad Hanif Faizal CP079, dan Nabila Putri Ananda CP082. Oke, kita lanjut aja ke slide selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang profil perusahaan terlebih dahulu. Untuk mengenal model faktur, di sini ada role user juga, skenario, dan juga simulasi. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya di profil perusahaan. Di profil perusahaan di sini kita menggunakan PT Ametis. PT Ametis ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Untuk alamatnya sendiri di sini bisa dapat dilihat untuk nama perusahaannya PT Ametis. Untuk addressnya ini dapat dibaca pada alamat 250 Executive Park BLV Suites 3400, dan fontnya juga email beserta websitenya. Untuk rekening banknya kita menggunakan Bank Zamrud Indonesia BZI nomor ACC 93456795 atas nama PT Ametis. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada skenario yang akan kita jalankan untuk simulasi, di mana skenario ini kita dapat manufaktur 02, yang dimana skenario ini kita harus membuat bill of material pada tipe manufaktur INT, dan juga work in progress MTO, manufacture order FG dengan kuantiti 1, membuat scrap 1-3 work center, dan menganalisa report manufacture ordernya. Nah, di sini untuk skenario-nya kita PT Ametis ini mendapat orderan sebanyak 1 unit pada produk FG dengan nomor 9666 tabel. Kemudian dilakukan proses produksi dengan 3 work center untuk FG dan 1 work center untuk FG. Menjalani periode dengan customer baru terdapat perubahan SOP bahwa WIP dengan nomor 8522 tabletop sistemnya adalah make to order, karena RM dengan nomor 7023 wood panel terdapat custom yang spesial sesuai kesepakatan sales order. Selanjutnya diperlukan proses pencatatan permintaan production requisition pada manufacturer order agar komponen yang digunakan tercatat sebagai tanda bukti produk keluar dari warehouse dengan menggunakan dokumen transfer dengan operation type-nya itu internal transfer, source location-nya WH stock, destination location-nya WH pre-production. Tetapi di pertengahan proses produk FG dengan nomor 966 table terdapat gagal produksi sebanyak 1 unit. Sudah tidak bisa digunakan komponen produknya karena sudah hangus terbakar akibat rusaknya mesin dan menjadi barang yang sudah tidak memiliki nilai jual. Yang menjadi catatan adalah permintaan customer harus sesuai dengan pemesanan awal, tidak boleh lebih besar maupun lebih kecil. Setelah itu supervisor akan memvalidasi dokumen manufacture order dan melakukan analisa pada report manufacture order sebelum dan sesudah proses produksi per harinya pada setiap bill of material. Nah, CO ingin supervisor memberikan insight yang kritis dan objektif terhadap data yang dihasilkan dari pivot table agar menjadi evaluasi lebih baik lagi pada produksi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita terdapat role user, di mana Rahma sebagai staff IT1, Elsa staff IT2, Firman sebagai administrator production, Hanif sebagai supervisor 1, dan Nabila sebagai supervisor 2. Selanjutnya di sini untuk di bill of material terdapat 2, yaitu ada finishes good dan juga work in process. Nah, untuk finishes good sendiri di sini untuk referensinya bill of material furniture dengan nomor 001. Untuk produknya ini produk dengan nomor 966 table. Kuantitinya 1 dengan komponennya terdapat 4, ada tabletop, table leg, bolt, dan juga screw. Nah, untuk di work in process ini juga terdapat reference produknya. Untuk produknya ini tabletop. Nah, dengan work in progress-nya ini komponen terdapat 1, yaitu wood panel, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Untuk di bagian operation-nya juga terdapat dua, ada finished good juga work in process. Nah, untuk di operation finished good ini kita terdapat cutting, manual assemble, dan juga finishing dengan work centernya, cutting, assemble, dan drill station, dan furnace. Untuk di operation work in process, di sini terdapat satu saja, cutting. Selanjutnya di bagian build of the work center, ini juga terdapat ada kodenya work center name-nya, yaitu work center name-nya kita membuat cutting, assemble, dan drill station, dan juga furnace. Dengan workhorse-nya kita tentukan sesuai yang tertera di slide berikut. Oke, kita lanjutkan saja untuk masuk ke simulasi. Nah, di sini saya sebagai staf IT pertama itu bertugas untuk meng-create user, mengkonfigurasi hak user, setting manufacturing, lalu membuat create discuss, dan membuat bill of material. Di sini saya akan masuk sebagai akun user Rahma MNF12 yang telah dibuat oleh admin dengan alamat user yang ditentukan oleh admin sebelum berserta passwordnya. Oke, kita langsung lanjut aja untuk meraktekkan pada aplikasi Yudunya langsung. Di sini saya akan masuk menggunakan akun user Rahma NNF12. Di sini saya sudah berhasil masuk pada aplikasi Yudunya. Di sini saya akan membuat role user dan juga mengkonfigurasi hak aksesnya. Nah, di sini kita langsung aja ke menu home lalu masuk ke bagian setting. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke menu setting. Nah, kita bisa klik aja langsung pada bagian manage user. Nah, dan untuk menambahkan user baru, di sini kita bisa klik new, tapi karena saya akan memasukkan user lebih dari satu, kita menggunakan favorite di import records. Nah, di sini kita bisa menggunakan data file import data yang ada pada Google Sheet yang kita jadikan file Excel terlebih dahulu. Nah, kita download terlebih dahulu. Nah, setelah kita download, filenya akan tersimpan pada dokumen desktop laptop kalian masing-masing. Nah, di sini kita kembali lagi ke aplikasi Yudunya, lalu kita masuk untuk mengupload file yang telah tadi kita download sebelumnya. Nah, ini kan kita akan upload file dalam bentuk Excel ya, dapat juga dalam bentuk CCF. Nah, di sini kita langsung pilih aja file yang telah kita download sebelumnya. Ini kelompok 2 skenario manufaktur. Lalu kita langsung open aja. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah berhasil mengimport datanya. Nah, sebelumnya untuk kita import, kita lakukan tes terlebih dahulu apakah data file ini valid atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa data filenya valid ya. Lalu kita bisa langsung klik aja bagian importnya. Nah, dapat kita lihat di sini kita sudah berhasil mengimport file usernya. Nah, di sini kita bisa search dengan kode khusus. Kita pakai kode khusus MNF12. Kita bisa lihat pada bagian list usernya di sini sudah tertambah ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah konfigurasi hak aksesnya dimulai dari akun Elsa terlebih dahulu. Nah, akun Elsa ini dia sebagai staff IT yang dimana semuanya dia hak aksesnya sebagai administrator, dan untuk di bagian administrationnya di sini kita ubah menjadi setting agar role user Elsa dapat mengubah atau mengatur setting juga. Nah, kita lakukan save untuk menyimpannya. Lalu untuk dapat digunakan login oleh user Elsa, kita ubah bagian passwordnya. Di sini kita change passwordnya. Dan bisa kita lihat di sini sudah berhasil pengubahan untuk konfigurasi hak akses akun Elsa. Kita dapat lanjutkan pada akun user lainnya. Setelah kita lakukan semuanya untuk konfigurasi hak akses, kita lanjutkan menuju pembuatan grup discuss, yang dimana kita klik home menu lalu kita ke discuss. Nah, di sini ke bagian channel, lalu selanjutnya kita add join a channel yang baru kita tambahkan. Nah, di sini kita masukkan nama grup discussnya, kita pakai nama manufaktur 12. Nah, di sini kita create untuk membuat grup discuss untuk
communication sesama anggota kelompok itu. Nah, ini kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan anggota kelompok kita dengan cara menginvite people yang dimana sesuai dengan anggota yang ada. Kita tambahkan yang pertama Elsa, kita invite. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya kita bisa menambahkan secara sekaligus ya. Di sini kita invite people-nya dengan cara menceklis seluruh anggota kita semuanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita cari dulu semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat kita berhasil menginvite seluruhnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan lanjutkan untuk mengubah setting pada pada modul manufaktur. Di sini kita ke menu home, lalu kita klik menu settingnya. Nah, kita masuk ke bagian modul manufaktur. Selanjutnya di sini kita akan men-setting pada bagian operation, yang dimana kita aktifkan atau checklist aja pada bagian work ordernya dan work centersnya. Ini di bagian by productnya kita unchecklist dan juga ini, lalu kita klik save untuk menyimpannya. Kita lanjutkan untuk meng-create BOM, Bill of Material. Kita klik home menu, lalu kita menuju modul manufacturing. Nah, di sini kita akan membuat BOM, Bill of Material. Selanjutnya di sini pada menu dashboard kita klik pada bagian menu produk, lalu kita klik Bill of Material. Untuk menambahkan Bill of Material baru, kita dapat klik new di sini. Nah, kita buat Bill of Material ini untuk nama produknya ini kita sesuaikan sesuai dengan skenario pada soal tugas. Untuk memasukkan bill of materialnya kita lakukan dengan cepat saja, dengan durasi cepat pembuatannya, dan dengan komponen yang sudah sesuai dengan tugas. Nah, di sini kita sudah berhasil. Kita kembali lagi pada bill of material, lalu kita bisa dapat cek. Nah, di sini di bagian list bill of material, nomor produknya jangan lupa kita salin untuk kita sampaikan kepada role user selanjutnya, yaitu ke staff IT 2 untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu meng-create work center dan juga meng-create operationnya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke menu discuss, lalu kita ke direct message dan kita cari untuk role user step IT kedua yaitu Elsa. Nah, di sini kita klik saja lalu kita kirimkan pesan kepada role user Elsa. Baik, untuk pekerjaan saya di sini cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh user Elsa sebagai staf IT kedua. Baiklah, sekarang menuju ke role saya yaitu sebagai staff IT 2 yang mana saya berperan untuk membuat operation dan juga work center. Untuk operasinya sudah dibuat sebelumnya dari kami siapa sebelumnya, sehingga nanti mungkin akan yang saya tampilkan adalah hasil akhir dari pembuatan operation itu sendiri. Berikutnya nanti akan saya tampilkan secara penuh adalah ketika pembuatan work center. Oke, mari kita masuk ke Odoo 16 langsung. Oke, kita sudah masuk. Kita arahkan menuju ke manufacturing. Ini saya akan menunjukkan hasil dari pembuatan operation. Nah, di sini kita menuju ke bill of materials. Kemudian kita cari produk yang telah dibuat oleh company, yaitu kelompok 12. Ini salah satunya yang saya akan menunjukkan adalah pada bagian produk table dengan produk ke-12. Di sini sudah ada komponennya sebagai berikut. Operation. Nah, ini merupakan hasil dari pembuatan operation yang seharusnya dilakukan oleh IT, namun tadi tidak dapat saya tampilkan secara penuh bagaimana proses pembuatannya, sehingga saya tunjukkan adalah hasil akhirnya seperti ini. Operationnya cutting, assembly, and drill station. Kemudian yang terakhir adalah furnace. Kemudian workshopnya adalah cutting, assembly, and drill station, juga furnace dengan duration masing-masing 1, 2, dan juga 3 menit. Yang mana durasinya ini
Em, itu termasuk set duration manually secara computationnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat work centers seperti tadi ke dashboard, kemudian kita pilih manufacturing, kita tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke configuration, kita pilih work centers. Kita klik new. Untuk work center sendiri kita sesuaikan sesuai dengan skenario yang telah kami miliki. Dimana di sini untuk skenario adalah mengisi kode terlebih dahulu. Ini adalah WC01, WC01. Oke, kemudian untuk work center name-nya itu adalah cutting. Kemudian untuk time efficient, oh no 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 no, working hours. Untuk working hours-nya benar ya, standar 40 hours per week. Artinya jam kerja adalah standar 40 jam per minggu. Kemudian untuk time efisiensinya adalah 100, 100 ya, 100 semua benar. Kemudian capacity-nya adalah 2. Kemudian OEE targetnya adalah 100 ya, karena dalam presentase. Dan secara clean-nya adalah 30 dan clean up clean-nya adalah 20. Kemudian cost per hour atau biaya per jamnya adalah 12.000. Biaya yang yang diberikan 12.000. Dan beban biaya sebesar 12.000 per hour. Ini merupakan bayarannya adalah sebagai berikut. Cost per hour ini 12.000, time efficiency-nya 100, dan lain sebagainya. Oke, setelah versi semuanya, kita klik save. Lakukan hal yang sama untuk produk berikutnya atau ke work center berikutnya. Jadi kita kan sudah ke work center satu yang mana kan work center name-nya adalah cutting, sekarang adalah assembly and build station. Ini untuk working hours-nya standar 40 hours per week. Time efficiency-nya 100, capacity-nya adalah 2, kemudian OEE targetnya adalah 80. Kemudian untuk setup dan clean up, setup and clean up-nya 20 dan juga 15 menit dan juga 15 menit. Untuk cost per hour-nya sama, oh tidak, 20.000 di sini. Oh, lebih tinggi ya, 20 per. Oke, sudah berisi semuanya. Jangan lupa save lagi. Setelah save, kita buat lagi dengan metode atau cara yang sama. Ini merupakan langkah yang secara manual ya. Kita ke yang ketiga.
adalah Monash dengan working hours-nya juga standar, time efficiency 100, capacity 2, UI tersedia 60, cost per hour-nya 10.000, lebih rendah. Jadi yang sebelum tadi sempat naik ke 20.000 ya, sekarang UI tersedia benar 80, benar, per hour-nya 10.000. Jadi sempat 20.000, sekarang 10.000. Yang pertama cost per hour-nya 15.000 untuk setup yang 30 jarak time-nya 30 menit semuanya menitnya. Lalu untuk clean up time-nya atau time of nya 10 menit. Oke, sudah benar semuanya. Kita save lagi. Oh iya, lupa untuk nama ininya belum username-nya. Sudah itu untuk urusan tadi sudah kita buat semuanya ya. Kita cek di sini. Kemudian ini sampai Andrew Station sudah. Mungkin itu sebenarnya akan dijelaskan oleh Bidan Pfizer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Mas Arif. Dengan nomor cek di depan Prodi dan Industri Universitas Madura. Di sini saya berperan sebagai administrator production dengan job desk edit expect work orders, create script, create manufacture order, dan work order. Baik, nah di sini login dengan menggunakan email firman@manufacture12.com dan password 12 MNF. Baik, selanjutnya login ke Odo. Di sini menggunakan 16 MSIB biji skenario. Di sini saya menggunakan email firman dan password 12 MNF tadi. Selanjutnya klik login. Selanjutnya di sini muncul dengan nama saya tipe 08 dengan nama Firman. Selanjutnya ke home menu, klik manufacturing. Selanjutnya klik new. Selanjutnya pada production dimasukkan dengan FG966 tabel strip K12 sesuai dengan skenario dari kelompok kami, yaitu MAN 02, di mana terdapat produknya yaitu FG96 tabel dengan menggunakan 3 work center. Selanjutnya di sini muncul yaitu bill of material dari produk tabel K12, yaitu terdapat tabel top, tabel leg, bolt, screw. Di sini dengan mengkonsumsi sebanyak 1 untuk tabel top, tabel leg sebanyak 1, terus pada konsumsi pada bolt sebanyak 4, screw sebanyak 4 juga. Selanjutnya pada work order di sini menggunakan 3 work center atau 3 operasi, yaitu cutting, assembly, furnish. Selanjutnya klik confirm. Selanjutnya di sini terdapat eksplorasi sebanyak 1, rel durasinya nanti jika dijalankan akan rel durasinya akan jalan ya. Di sini terdapat schedule start date, quantity-nya sebanyak 1. Selanjutnya dengan cara klik start.
Tetapi di sini pada assembly dan varnish sudah dijalankan atau pada skenario-nya tidak digunakan, maka klik done. Baik, sekian dari tugas administrasi production. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya di sini saya Nabila Putri Ananda dengan CP082. Di sini saya berperan sebagai supervisor 2 yang bertugas untuk menganalisa report manufacturing order. Kemudian di sini ada nama, kemudian ada email login, password, role atau user apps, job desk, dan nama lengkap. Email dan password ini kita masukkan ke database Odoo. Baiklah, langsung saja kita ke aplikasi Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Odoo-nya. Selanjutnya kita masuk ke modul manufacturing. Lalu di sini kita klik reporting dan pilih manufacturing order. Nah, di sini terdapat grafik dari berbagai kelompok. Untuk kelompok kita dengan nama table K12. Namun di sini kita lihat terlebih dahulu untuk bagian pivotnya. Nah, di sini bagian pivotnya sudah tertera dari berbagai macam kelompok, dan kelompok kita dengan nama table K12 dengan waktu Mei 2023. Kemudian kita kembali lagi ke awal. Di sini coba kita klik. Nah, di sini sudah terlihat untuk statusnya sudah done atau selesai dengan quantity sebesar 1 dan nama produknya yaitu FG9666 table K12. Coba kita klik. Nah, di sini muncul untuk informasi dari produknya yaitu table K12, bill of materialnya, kemudian quantity-nya sebesar 1, schedule date-nya tanggal 18 bulan 5 2023. Di sini tertera juga nama-nama produknya. Yang pertama ada tabletop, table leg, bolt, sama screw. Kemudian di sini kita lihat ada transfer 2 barang. Nah, di sini yang pertama masih menunggu dan yang kedua sudah ready. Mungkin sekian dari hasil analisis supervisor 2. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.